Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyapa kepada kita keluarga besar House of Grace Ministry dimanapun berada, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang senantiasa setia mengikuti kegiatan ibadah minggu online kami, GPD Anugerah House of Grace Ministry. Dan pada kesempatan Minggu 13 Desember 2020 kembali kami hadir untuk kegiatan Minggu online. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari kita siapkan kehidupan kita. Meskipun mungkin secara virtual kita tidak bertatapan muka secara langsung, kita hanya bisa mengikuti lewat handphone, lewat mungkin televisi. Tetapi saya rasa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Asalkan kita betul-betul memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat kita beribadah, maka Tuhan hadir dan memberkati kita. Maka dari itu mari kita akan mulaikan ibadah ini. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ku ada, haleluya, berdiri menghadap hatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam kelimpahan wilayah. Keluarga angkat tangan, besar anugerah Tuhan, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar
oleh karena anugerah Tuhan yang besar, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan karena kuat gagah hebat kita, tetapi sekali lagi karena besar anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka itu kita mengajak, saya mengajak kita semua, saya mengajak semua yang mengikuti ibadah ini, saya mengajak kita keluarga di tempat ini. Mari kita sembah Tuhan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, Allah yang besar. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab oleh kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari Minggu ini. Dan kami keluarga besar House of Grace Ministry, kami ingin lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah pada minggu ini, sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan atas berkat pemeliharaan-Mu bagi kami, atas berkat perlindungan-Mu bagi kami, atas berkat jaminan kesehatan Tuhan bagi kami. Oh Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kami, bukan karena keperkasaan kami, tetapi karena keperkasaan Tuhanlah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Maka itu ya Bapa, kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami, sehingga ibadah kami yang meskipun sederhana ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami boleh mengalami nikmatnya hadirat Allah. Dan dalam nama Yesus, setiap kami yang boleh ada dalam ibadah ini boleh diberkati oleh Tuhan. Pagari bentengi rumah yang kami jadikan rumah doa ini dengan kuat kuasa-Mu. Bentengi, jauhkan dari segala bentuk gangguan. Kami berdoa kepada Tuhan, hati dan pikiran kami di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih di hadirat-Mu, kami mau menyenangkan Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian dulu yang bersemangat. Bagaimanapun ada yang berkata begini, yang penting kita menjaga hati. Ya betul, sukacita yang boleh orang lain lihat itu terpancar dalam kehidupan kita, lewat kehidupan kita, dari kehidupan kita, itu karena kita memiliki kemampuan untuk menjaga hati kita. Ada banyak hal yang coba mau menerpa kita, ada banyak hal yang coba mau mengganggu kita, ada banyak hal yang senantiasa mau menghambat pelayanan kita, ada banyak hal yang coba mau menyurutkan semangat kita. Tetapi ketika kita mampu menjaga hati, kita akan tetap terus bersyukur, kita akan tetap terus bersukacita, bahkan kita akan senantiasa terus bersemangat
dalam melayani Tuhan dan mau mengiring Tuhan. Haleluya. Maka dari itu kita mau lakukan pujian lagu dulu ya. Ada suka apa? Ada sukacita. Bukan. Bukan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami keluarga mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Lebih girang lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kembali. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami mau bersyukur bagi Tuhan. Kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersorak bagi Tuhan. Tinggikan Engkau Allah yang besar, Allah yang adalah pemelihara hidup kami. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Saat tiba kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Termaksimalkanlah pengurapan Tuhan atas hamba-Mu ini, sehingga berita sorga, kebenaran Allah boleh tersampaikan dengan begitu baik kepada kami semua, sehingga baik kami yang ada di ruangan ini, keluarga hamba-Mu, maupun setiap yang mengikuti ibadah kami, boleh mengalami kuasa firman yang hidup memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap dengan firman Tuhan, dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana yang sudah beberapa dari kita mungkin melihat status di WA, di situ tertera tema khotbah hari ini atau judul khotbah yaitu endurance. Mungkin
eh, beberapa dari kita pernah mengikuti akan khotbah ini beberapa bulan-bulan yang sudah lalu. Kembali ini hadir di hadapan kita semua, ya, berdoa, bertanya, meminta petunjuk Tuhan berkenaan dengan kebutuhan gereja pada hari-hari ini, berkaitan dengan kondisi keadaan hari-hari ini. Gereja masih diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Bahkan ujian ini, pergumulan ini diperhadapkan kepada segala umat. Maka dari itu, perlulah bagi kita diisi dengan kebenaran Tuhan yang menjadi kekuatan gereja, yang menjadi kekuatan kita orang percaya. Sebab tanpa kekuatan firman Tuhan, kita akan menjadi lemah. Tetapi oleh dengan kekuatan firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Apapun yang datang menerpa kita, kita akan berkata, Tuhan itu baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat pembacaan di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 4 dan kita loncat ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan kita loncat ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, tema kita atau judul khotbah pada minggu ini endurance. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Bertolak dari apa yang sudah kita baca dan dengar bersama dari pembacaan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan ayatnya yang ke-12. Di situ kita menjumpai tulisan firman Tuhan mencoba mengingatkan kita. Ada banyak hal yang datang menerpa kita yang disebutkan dalam tulisan ini adalah ujian atau pencobaan. Mungkin kita menggunakan bahasa yang lain. Hari-hari ini masalah datang menerpa kita. Pergulatan hidup hadir dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Atau bahasa yang lain juga, ini adalah sebuah badai hidup, gelombang masalah yang besar, yang mungkin tiada henti datang hadir dalam pribadi kita masing-masing. Banyak dari kita mungkin mulai berkata, Tuhan,
saya umat-Mu yang setia. Kenapa ujian hidup ini tiada henti-hentinya datang hadir dalam pribadi kita. Tuhan, saya umat-Mu yang rajin ke gereja. Kenapa masalah begitu luar biasa menerpa kehidupan saya pribadi hari-hari ini? Kita pun mungkin berkata, Tuhan, saya ini adalah umat-Mu yang terus beriman kepada Tuhan. Kenapa ada banyak hal yang tidak diharapkan itu hadir, seolah-olah menghambat karir kita? Bapak Ibu umat Tuhan, kepada kita keluarga dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini, di dalam tulisan ini kembali kita lihat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, apabila kamu diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, dituntut, diharapkan bertolak dari tulisan ini, mari berbahagia. Mari mengucap syukur. Mungkin beberapa dari kita berkata, enak saja. Bahkan bisa jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, kita orang yang mau beriman kepada Tuhan, kita yang mau setia kepada Tuhan, kita yang mau taat kepada Tuhan, kita yang mau berusaha melakukan firman Tuhan. Kenapa kita mengalami bertubi-tubi masalah? Sedangkan orang yang mungkin jauh kehidupan beribadah mereka, kalau dibandingkan dengan kesetiaan saya, jauh. Kenapa mereka hidupnya enak? Bapak Ibu, sudahlah, nggak usah kita membanding-bandingkan ya kerohanian kita dengan kerohanian mereka. Biarlah Tuhan sebagai hakim, sebagai penilai, Dialah yang menilai kualitas kerohanian kita. Seberapa layak kita diberikan berkat mahkota kehidupan. Ya, dengan mereka yang mungkin di luar sana jauh dari hadapan Tuhan. Lakukan saja, perlihatkan saja, tunjukkan saja keimananmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan, komitmenmu kepada Tuhan. Enggak usah lirik kiri, enggak usah lirik kanan. Pandang saja Yesus. Amin. Pandang saja Yesus. Haleluya. Kita diminta mari bersyukur, mari berbahagia. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Ini bukan sebuah hal yang sepele. Ketika masalah datang, yuk kita berbahagia, yuk kita mengucap syukur. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, tetapi kita dituntut demikian. Sebagai orang beriman, tidak mudah, tidak gampang ternyata mengiring Tuhan. Butuh keteguhan hati, keseriusan. Bukan sekedar kita mau mengambil identitas sebagai orang Kristen. Bukan sekedar kita mau mengambil identitas sebagai orang percaya. Bukan sebatas itu mengikut Tuhan. Ujian ini, saya punya bahasa. Ini adalah proses. Ini bagian dari proses. Sekali lagi, ujian, sebuah pencobaan, ini bagian dari proses yang Tuhan luaskan hadir untuk membawa kita semakin berkualitas.
Tujuannya, kalau kita melewati proses ini, ya, kita akan naik kelas, katakanlah begitu. Kita akan naik level, ya. Kita akan memperoleh berkat yang lebih. Kita akan mendapatkan penghargaan yang lebih dari Tuhan. Ketika kita melewati proses, penghargaan itu bukan datang dari dunia, tetapi penghargaan ketika kita mampu melewati proses ujian hidup, penghargaan itu datang dari Yang Maha Kuasa. Haleluya. Maka dari itu, bertolak dari ayat-ayat yang sudah kita baca, dihubungkan dengan tema kita pada hari ini adalah endurance. Ketahanan, daya tahan, kesabaran. Itulah endurance. Sejauh mana kita mau bertahan, sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk bertahan, ya, sejauh mana kita memiliki kemampuan sabar melewati setiap proses yang datang kepada kita. Adakah ketika masalah kita mundur dalam mengiring Tuhan? Adakah kita ketika menghadapi ujian hidup kita mulai menjadi lemah dalam mengiring Tuhan? Kita nggak bersemangat lagi, kita nggak memiliki gairah untuk memuji menyembah Tuhan. Kita nggak lagi fokus mendengarkan sabda Tuhan yang diberitakan, yang dikhotbahkan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Allah. Kita nggak fokus. Haleluya. Gereja Tuhan, umat Tuhan, warga gereja yang diberkati Tuhan. Dengar baik, hari-hari ini, dengan seizin Tuhan, seluruh dunia, amat terlebih kita gereja Tuhan, diperhadapkan dengan masalah pergumulan yang begitu hebat hari-hari ini. Dari sektor ekonomi, dari sektor kesehatan, dan banyak sektor, ya, sementara mengalami kegoncangan. Tetapi ingat baik, ini bagian dari proses Tuhan. Sejauh mana kita gereja Tuhan kuat bertahan menghadapi setiap ujian-ujian yang hadir. Ingat, ketika kita mampu melewati setiap ujian yang ada, penghargaan itu bukan dari manusia, tetapi penghargaan yang akan kita terima adalah penghargaan dari Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Di sana di ayat 2 dikatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, masalah, pergumulan hidup. Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Semangat kita nggak kendor, nggak luntur, nggak pudar. Sukacita kita memuji menyembah Tuhan nggak kendor, ya, nggak luntur. Kita terus bersemangat untuk memuji Tuhan. Ini adalah bagian kita mengasihi Tuhan. Dalam situasi dan dalam keadaan apapun, kita mau berkata, ya Allah Tuhan kami, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Memang bukan hal yang mudah, tetapi kita dituntut gereja yang berkualitas baik,
adalah gereja yang mampu berkata di segala keadaan, Tuhan itu baik. Haleluya. Kembali kepada tema kita, endurance. Daya tahan, ketahanan, kesabaran. Saya melihat dari 3 sisi. Yang pertama, endurance adalah kemampuan diri seseorang untuk melakukan aktivitas yang lebih lama. Haleluya. Kemampuan diri seseorang untuk melakukan aktivitas yang lebih lama. Kemampuan bertahan dalam waktu yang lama ketika beraktivitas. Ketika bekerja, ketika melakukan kegiatan. Haleluya. Gereja Tuhan harus memiliki kemampuan melakukan aktivitas dalam hal kesetiaanmu dalam waktu yang lama sampai akhir hidup kita. Mampu melakukan sebuah ketaatan dengan waktu yang lama sampai akhir hidup kita. Kemampuan mengasihi Tuhan dalam waktu yang lama, bukan situasional, tetapi dalam waktu yang lama, tidak terpengaruh oleh keadaan, mengasihi Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Katakan amin. Jadi pengertian endurance yang pertama adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas dengan kegiatan yang lama. Dia mampu bertahan, dia sanggup melakukan kegiatan bekerja dengan waktu yang lama. Dia bekerja pagi hari, jam 7 sudah masuk. Tetapi pekerja ini yang seharusnya selesai mungkin jam 4 sore, tetapi dia melakukan aktivitas dengan waktu yang lama, melewati waktu yang telah ditentukan. Bisa saja melewati 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai jam tengah malam. Itu kemampuan seorang pekerja. Kemampuan sebagai gereja Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Kita mampu bertahan dalam ketaatan, kesetiaan sampai akhir hayat hidup kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yang kedua, endurance adalah kemampuan diri seseorang untuk memperpendek waktu pemulihan. Ya. Ya. Kemampuan diri seseorang untuk memperpendek waktu pemulihan. Recovery, pemulihan. Mungkin kita ada dalam satu keadaan yang terpuruk mungkin ya. Tetapi kita tidak surut dalam keadaan yang terpuruk itu. Kita terus memacu diri kita ya untuk terus bersemangat bangkit dari keterpurukan, tidak berlama-lama dalam keterpurukan. Kita terus memotivasi diri kita. Kita terus menyemangati diri kita sendiri agar bangkit dan bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan. Ya, cepat pulih.
ada kemampuan dalam diri kita agar kita cepat pulih dari keadaan kita yang terpuruk atau dalam keadaan yang sakit. Kemampuan gereja ya, yang cepat sadar dari kesalahan. Kemampuan gereja cepat bertobat dari segala perbuatan dosa. Tidak tinggal lama dalam dosa. Tidak tinggal lama dalam kesalahan. Tidak tinggal lama dalam dunia yang gelap. Cepat sadar, cepat pulih. Haleluya. Tidak membiarkan kehidupan kita ini tenggelam dalam kegelapan. Tidak membiarkan kehidupan kita ini tenggelam dalam kehidupan dosa. Cepat sadar, cepat mau bertobat, datang kepada Tuhan. Haleluya. Cepat pulih, recovery, pulih dari kehidupan yang lama. Haleluya. Berapa banyak dari kita, baik kita keluarga yang ada di ruangan ini, dan berapa dari kita yang mengikuti ibadah online ini, hari-hari ini mungkin kita sementara dalam satu keadaan terpuruk, dari segi kerohanian. Kita sudah lama enggak ke gereja. Kita sudah lama tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita membiarkan diri kita ada pada keadaan itu, ada pada kondisi itu. Kita enggak cepat pulih. Tuhan sudah mengingatkan kita. Tuhan telah berbicara kepada kita. Banyak cara Tuhan hadir kepada kita, mengingatkan kita semua. Lewat firman yang terus disampaikan. Lewat orang-orang di sekitar kita. Lewat Roh Kudus berbicara langsung kepada kita. Tetapi banyak dari kita mungkin tidak menghiraukan setiap bisikan-bisikan sorga kepada kita. Hello, kamu cepat pulih. Jangan tinggal dalam kehidupan dosa. Jangan tinggal dalam kehidupan kegelapan. Ayo bangkit. Ayo bersemangat. Mari mencari Tuhan. Mari beribadah. Mari bersekutu. Berapa banyak dari kita tidak peka dengar suara Tuhan. Kita mau berlama-lama dalam kehidupan lama kita. Kehidupan dosa kita. Kehidupan duniawi kita. Kita nggak mau pulih dalam keadaan ini. Kita dituntut, mari kita mau cepat sadar. Cepat sadar. Kemampuan gereja untuk cepat sadar. Kemampuan gereja, kemampuan umat Tuhan, kemampuan orang percaya untuk cepat sadar dari sebuah keadaan yang sementara membawa kita pada kebinasaan hidup. Haleluya. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan memanggil kita. Mari pulih dari keadaan yang sementara membuat kita lebih terpuruk. Haleluya. Jangan betah dalam dosa. Jangan betah dalam kegelapan. Engkau yang sudah lama nggak beribadah, mari beribadah. Katakan amin. Engkau yang sudah lama nggak berdoa, mari mau berdoa kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk cepat pulih, recovery, pulih dari sebuah keadaan yang terpuruk. Ya, saya sudah bilang tadi, dihubungkan dalam kehidupan gereja,
cepat sadar dan mau bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Keluarga besar House of Grace Ministry. Kekuatan Tuhan yang membuat kami keluarga besar House of Grace Ministry bertahan. Haleluya. Bukan hebat kami, tetapi kekuatan Tuhan yang memampukan kami bertahan. Glory bagi Tuhan. Yang ketiga, berkaitan dengan endurance. Kemampuan diri seseorang, ya, untuk menerima beban latihan yang lebih. Menerima beban latihan yang lebih. Yang lebih berat. Ya. Menerima beban yang lebih berat. Contoh, ini mungkin lebih condong kepada olahraga. Kita yang suka dengan fitness, kita yang biasa angkat barbel yang 2 kilo, kiri kanan 2 kilo, dikaitkan dengan endurance, kemampuan diri seseorang untuk menerima beban yang lebih berat dari 2 kilo, kita menyanggupi menambah beban jadi 5 kilo. Fungsi penambahan beban agar badan kita semakin tampak lebih berotot. Iya toh? Ya. Dari 5 kilo, kita merasa kita sudah enak dengan 5 kilo. Kemampuan diri olahragawan ini menambah beban yang lebih berat menjadi 10 kilo. Ya, 10 kilo kiri kanan. Yang terjadi, dia semakin berotot, semakin berbentuk tubuhnya. 10 kilo, dia nambah lagi menjadi 15 kilo. Ya, otot badannya, otot lengannya pun semakin berbentuk, semakin kelihatan. Berarti ada hasil sebagaimana yang dia harapkan. Nah, untuk gereja Tuhan dikaitkan dengan poin yang ketiga, kemampuan seseorang untuk menerima beban yang lebih berat, ya, yang lebih lama dan yang lebih bervariasi. Dihubungkan dengan gereja adalah kemampuan gereja untuk menerima setiap proses, setiap pembentukan Tuhan yang tergolong lebih berat, lebih lama, lebih bervariasi. Tentu dengan tujuan agar kita gereja Tuhan lebih berkualitas. Ya, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Jadi itu yang ketiga. Kita dituntut agar kita memiliki kemampuan untuk menerima setiap proses hidup yang mungkin lebih berat, lebih bervariasi, dengan tujuan hidup kekristenan kita semakin indah, semakin berkualitas di pemandangan Tuhan. Jangan kita hanya mau bertahan kepada level 1 saja. Sedangkan Tuhan merindukan kita ada di level 12. Bagaimana kita mau mencapai level 12? Kita harus melewati tahapan-tahapan. Level 1, kita diproses lebih berat, naik level 2. Lebih berat level 3. Level 4, dengan tujuan kita boleh ada kepada standar, pada sebuah ukuran yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Maka dari itu,
Gereja Tuhan, jadilah umat Tuhan yang kuat, ya, yang kuat. Sebab kita memang dituntut agar mampu menerima satu proses yang lebih berat, bahkan bervariasi. Kita dituntut agar kita cepat pulih dari sebuah keadaan di mana kita ada pada sebuah keadaan gelap. Kita cepat pulih datang kepada terang yang mulia. Kita sementara hidup dalam dosa, cepat sadar, dan kita mau hidup dalam pertobatan. Ya, dan berkaitan dengan endurance yang ketiga, itu nomor pertama tadi, ya, kemampuan diri gereja untuk melakukan aktivitas yang lama, ya, dalam hal ketaatan sampai akhir hayat hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak berlama-lama lagi dalam renungan saya pada minggu ini. Pada intinya, mari kita mau menjadi gereja yang kuat. Jangan melihat ini masalah, ujian, pencobaan, sesuatu yang merugikan kita. Pandang ini dari sisi proses. Sekali lagi, pandang ini dari sisi proses. Tuhan sementara memproses kita menjadi gereja yang berkualitas. Tuhan sementara memproses kita untuk boleh ada kepada standar atau sebuah ukuran yang Tuhan mau. Tetaplah setia, tetaplah taat, tetaplah bersemangat dalam melayani dan mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kepada kita keluarga House of Grace Ministry dan kepada kita semua yang mengikuti ibadah online kami. Haleluya. Angkat satu pujian kepada Tuhan. Glory bagi Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Glory. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau ada bersamaku sekali lagi. Haleluya. Sama-sama lakukan pujian ini. Oh, haleluya. Bersamaku, glory, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, sama-sama katakan bersamamu Bapa. Kami lewati semua, lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar
besar melimpah bersamamu Bapa, haleluya, bersamamu Bapa, kami lewati semua, lewati semua, berkenanmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, sembah pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang telah tersampaikan dengan baik kepada kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap yang mendengarkan dan yang mengikuti ibadah online kami. Kami percaya dari sorga Engkau melihat kami, Engkau memperhatikan kami. Dapati kami beribadah sungguh kepada Tuhan. Dengan segala kerinduan kami ada dalam ibadah ini, menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk suara kebenaran-Mu yang sudah diperdengarkan, mengingatkan kami agar kami kuat, agar kami memiliki kemampuan bertahan menghadapi setiap badai hidup, gelombang masalah yang hadir. Yang kami lihat ini adalah sebuah proses Tuhan yang boleh hadir untuk membentuk kami menjadi umat-Mu yang berkualitas. Tentu kami percaya Engkau tidak biarkan kami sendiri. Engkau akan mendampingi kami. Engkau akan menghadirkan kekuatan kepada kami. Engkau senantiasa akan memberikan kami kemampuan menghadapi, menjalani, melewati setiap proses yang datang kepada kami. Setiap yang hadir dalam kehidupan kami, dalam bentuk proses apapun, tidak akan melampaui kekuatan kami. Sebab Engkau yang mengukur seberapa kuat, seberapa mampu, seberapa bisa kami untuk melewati setiap proses yang ada. Sebab Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi kehidupan kami. Berkati keluarga besar House of Grace di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan keberadaan pelayanan GPD Anugerah bersama House of Grace Ministry ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih kegiatan online kami setiap minggu. Biar Tuhan senantiasa terus hadir dalam kegiatan online kami. Kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi kami keluarga maupun setiap yang mengikuti ibadah online kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa kalau kami semua diberkati Tuhan di ruangan ini. Setiap yang mengikuti ibadah online, di mana saja mereka berada, mereka dalam segala kegiatan kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah dikuatkan, kalau ada yang tertutup jalan dibukakan di jalan, kalau mungkin mereka dalam kelemahan tubuh sakit, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan oleh kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga yang ada di ruangan ini, kalau ada yang dalam keadaan kondisi kesehatan terganggu, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan yang berkuasa memulihkan, menyehatkan kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan pergumulan GPD Anugerah House of Grace Ministry berkenaan dengan rumah doa,
Biar Tuhan Engkau hadirkan donatur, orang-orang yang mau terbeban tulus menjadi saluran berkat Allah bagi kami dalam pengadaan rumah doa. Kami percaya tidak ada yang terbatas kepada Engkau Allah sumber berkat. Dengan caramu yang ajaib, pergumulan kami ini boleh terkabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini masa penuaian. Jadikan kami pelayan-Mu, hamba-Mu, keluarga pelayan ini menjadi penuai di zaman ini. Pakai kami lebih heran bersama Tuhan. Pakai kami makin dahsyat bersama Tuhan. Pakai kami semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Tetapi dengan Tuhan kami akan mampu dan terus melangkah, bergerak melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami yang ada di ruangan ini, istri kami, anak-anak kami. Begitupun Marcel diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga kami di Jakarta, bahkan di mana saja berada. Memberkati keluarga kami di Manado, bahkan di mana saja mereka berada dalam segala kegiatan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan disertai dengan tanda-tanda heran. Bahkan umat-umat Tuhan dibawa semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan akhirnya mari angkat tangan. Kita mau akhiri tamatkan ibadah pada hari ini. Umat-umat Tuhan, keluarga House of Grace Ministry GPD Anugerah, akhirnya terimalah berkat. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang kuat bertahan di dalam Tuhan. Senantiasa boleh menerima mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan mengucap syukur, memuji nama Tuhan, kami tamatkan ibadah online kami hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kali kita ketemu pada minggu besok dengan acara yang sama. Immanuel. Haleluya.